Oke, selamat siang para saudara sekalian. Jumpa lagi dengan di channel Viral Channel ya, dengan Ki Badra di sini. Oke, sebelumnya saya upload video-video yang mungkin berkaitan dengan alam ya, yang atau juga wisata-wisata. Oke, kali ini Ki Badra akan mengulas mengenai ketegangan di Ukraina antara Amerika dan Rusia ya. Oke, di mana beberapa hari lalu, mungkin 3 hari lalu lah, itu John Kirby mengatakan dalam suatu konferensi pers, beliau mengatakan bahwa 3.000 personel Amerika akan ditempatkan di Rumania dan di Polandia dalam waktu dekat ya, di mana 1.000 orang tentara, 1.000 personel tentaranya sudah digerakkan daripada Jerman ya, ke Rumania. Di samping itu 8.000 personel Amerika dalam kesiapsiagaan tinggi. Oke, di mana itu sebagai respon daripada Rusia yang dimana telah menempatkan 100.000 personel di perbatasan dengan Ukraina. Tapi bagaimanapun bahwa ketegangan tersebut antara Amerika dan Rusia, kita harus mengingat suatu perkataan dari seorang ibu ya, di mana saya pernah membaca beberapa tahun lalu bahwa seorang ibu tersebut mengatakan bahwa perang dunia tidak akan terjadi ya. Perang dunia ketiga tidak akan terjadi ya, kecuali anak saya memang menghendakinya ya. Jadi karena bagaimanapun dari setiap perang itu harus ada keuntungan yang mereka peroleh, di mana perang dunia ke-1, perang dunia kedua adalah ikut campur tangan mereka. Di samping itu beberapa ratus tahun lalu, di mana terjadi peperangan 100 tahun antara Inggris dan Prancis, juga mereka punya andil besar ya, dan mereka memiliki keuntungan yang besar daripada peperangan tersebut. Di mana warga tersebut menjadi kaya ya akibat peperangan tersebut, dan dengan didukung oleh intelijen yang sangat akurat ya, di mana pada saat peperangan tersebut antara Inggris dan Prancis, keluarga tersebut tahu bahwa Inggris akan menang ya, jadi informasi tersebut sudah dipegang oleh keluarga tersebut 1 hari ya sebelum, jadi lebih cepat informasi tersebut dia pegang dan dilaporkan oleh intelijennya bahwa Inggris akan menang 1 hari ya sebelum orang-orang Inggris tahu ya, karena cepatnya informasi. Jadi dia masa itu dia langsung borong saham Inggris ya, dan begitu tahu Inggris menang, saham melambung, itulah mereka mendapat keuntungan yang besar. Dan keluarga ini pada 1860 telah menguasai 80% daripada dunia ini ya. Mungkin semua juga tahu siapa keluarga ini ya. Dan sekarang menguasai setiap sendi-sendi ekonomi, politik ya, dan apapun kebijakan Amerika. Di samping lobby Yahudi, mereka juga sangat menguasai Amerika ya, besar berpengaruh. Oke, jadi walaupun saya bukan ahli
militer ya, pengamat militer, tapi tidak ada salahnya kan saya juga boleh membuat analisa mengenai ketegangan antara Rusia dan Amerika. Jadi ya saya katakan sekali lagi bahwa Perang Dunia Ketiga memang akan terjadi, dan seandainya tidak akan terjadi apabila tidak ada kehendak daripada anak tersebut ya. Itu seorang ibu yang mengatakan tersebut ya. Jadi Perang Dunia Ketiga ini harus terjadi ya, akan terjadi, bukan harus, akan terjadi ya. Tuh. Oke, tapi waktunya macam ini, bisa jadi adalah krisis Ukraina ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga ya, berdasarkan para pengamat ya. Juga Perang Dunia Ketiga bisa terjadi antara apabila terjadi krisis Taiwan ya, di mana Cina menginvasi Taiwan ya. Oke, akan tetapi seperti tadi ya, walaupun kedua-dua negara sudah siap siaga ya, dengan Amerika memimpin partner tradisionalnya, yaitu Eropa Barat ya, Inggris, Prancis, Jerman, memimpin di pihak Barat ya dengan NATO-nya. Tapi seandainya bisa jadi itu perang tidak akan terjadi apabila tanpa izin satu orang tersebut ya, dari keluarga tersebut ya. Oke, saya tak perlu mengatakan apa nama keluarga tersebut, tapi semua orang, mungkin para pengamat tahu ya, tentunya para pengamat dan para pemirsa tahu siapa keluarga tersebut, nama keluarga tersebut. Oke, berkenaan dengan krisis Ukraina yang menimbulkan ketegangan serius antara Amerika dan Rusia. Oke, perlu kita mengetahui 5 hal kenapa sampai terjadi krisis tersebut ya. Oke, di mana Rusia bisa menginvasi Ukraina ya, dan mengapa Amerika terlibat ya. Oke, jadi pada tanggal 19 Januari 2022 Presiden Amerika Joe Biden sudah berpikir ya bahwa Rusia bisa menginvasi Ukraina, sehingga dia memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa apabila Rusia menginvasi Ukraina maka dia akan menyesal ya. Jadi akan menyesal karena Amerika akan bertindak dengan segala sanksi ya, tentunya ya. Di mana Rusia ini telah membangun ketegangan berbulan-bulan ya. Oke, di mana Rusia telah mengerahkan sekitar 100.000 personel di perbatasan dengan Ukraina beberapa bulan belakangan ini ya. Dalam pertengahan Januari 2022, Rusia mulai menggerakkan tentaranya ke Belarus, sebuah negara yang berbatasan baik dengan Rusia dan Ukraina, itu dalam rangka latihan peperangan bersama ya, untuk di bulan Februari ini ya. Sebelumnya Putin telah mengeluarkan berbagai permintaan jaminan keamanan kepada Amerika ya, sebelum dia menarik pasukan militernya dari perbatasan tersebut ya, termasuk di mana Rusia tidak menghendaki Ukraina menjadi anggota NATO dan Uni Eropa ya. Oke, di bawah ini saya akan sebutkan beberapa 5 kunci penting ya yang kita harus ketahui kenapa sampai terjadi ketegangan ini ya. Yaitu pertama, apa yang kita harus ketahui adalah apa yang harus kita ketahui tentang hubungan Ukraina dan Rusia ya. Oke, seperti kita tahu bahwa Ukraina ini
merupakan sudah sekian ratus tahun ya berada dalam kekuasaan Rusia pada pemerintahan Tsar ya, di mana pemerintahan Tsar jatuh pada tahun 1917 dengan revolusi Bolshevik ya, dan Ukraina memperoleh kemerdekaannya 30 tahun lalu setelah kejatuhan Soviet ya. Dan setelah itu Ukraina telah berjuang ya untuk memerangi segala korupsi dan menjembatani ya perbedaan dua kubu ya, karena terdapat dua kubu di Ukraina ini, yang pro Rusia sama pro Amerika ya, pro Eropa ya, bukan Amerika ya, oh ya Eropa lah. Oke, Ukraina bagian barat umumnya mendukung pemerintahannya untuk berintegrasi dengan Eropa ya. Jadi dari Eropa Barat. Sementara itu bagian timur ya dari Ukraina ini memiliki ikatan yang kuat ya dengan Rusia ya. Itulah dua kubu yang sekarang pecah itu. Dan ketegangan tersebut antara Rusia dan Ukraina memuncak pada Februari 2014 ketika itu terjadi gelombang protes yang besar-besaran ya, yang mengusir presiden Ukraina ya, yang pro Rusia ya, Viktor Yanukovych ya, dalam apa yang dikenal sebagai revolusi dignity atau revolusi kehormatan ya, revolusi kebesaran ya. Oke, pada saat yang sama Rusia mencaplok Crimea ya, di mana setelah kemerdekaan tersebut Ukraina dalam posisi yang sangat rentan ya, karena dari segi militer dan ekonomi yang sangat lemah ya. Dan dalam ketidakberdayaan tersebut Rusia menginvasi Crimea ya. Rusia sangat berkepentingan dengan Crimea, semenanjung Crimea ya, karena itu sangat strategis buat Rusia. Juga Putin menyerang Donbas ya, Donbas daripada Ukraina Timur, di mana konflik bersenjata tersebut telah menewaskan hampir 14.000 orang lebih ya. Di mana dalam konflik tersebut para separatis ini didukung oleh Rusia ya. Oke, berbeda dalam merespon untuk Crimea ya. Jadi kalau waktu invasi Crimea Rusia terang-terangan ya mengakui, tapi untuk Donbas Rusia ini menolak secara resmi ya, tidak, bahwa mereka tidak terlibat. Oke, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa yang orang-orang Ukraina inginkan ya. Terdapat dua kubu seperti saya sebutkan tadi, bahwa terdapat dua kubu ya di Ukraina, di mana yang satu kubu pro Barat dan satu sisi pro Rusia karena kedekatan secara historis ya, dekat ratusan tahun dalam berada dalam kekuasaan Rusia, di mana pemerintah Ukraina sekarang ini mengatakan bahwa mereka ingin ya dan dalam proses mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa ya pada tahun 2024, juga ingin bergabung menjadi negara NATO ya. Ke Presiden Ukraina sekarang Volodymyr Zelensky ya, yang berkuasa pada tahun 2019, di
di mana dia telah mengkampanyekan ya anti korupsi, memperbarui ekonomi dan perdamaian di daerah Donbas ya. Bagaimanapun Donbas itu adalah daerah Ukraina, mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan ya Donbas tersebut, jangan sampai terjadi hal yang seperti di Ukraina ya. Dan berdasarkan survei kantor berita Ukraina RBC ya, pada September 2021 81% orang Ukraina ini memiliki sentimen yang negatif terhadap Rusia ya, terutama Putin ya, dan hanya 15% saja orang-orang Ukraina ini mempunyai sikap yang positif terhadap pemimpin Rusia tersebut ya. Jadi jelas keinginan Ukraina ini ingin menjadi negara NATO ya, menjadi menjadi bagian dari anggota NATO ya, dan menjadi Uni Eropa ya. Itulah yang membuat Rusia dan terutama Putin marah ya. Oke, jadi yang ketiga, mengapa Putin mengancam menduduki Ukraina? Kita harus mengetahui ketiga ini, mengapa Putin mengancam untuk menduduki Ukraina. Jadi secara tradisional bahwa sejak ratusan tahun lalu Ukraina ini berada di bawah kekuasaan Rusia, Uni Soviet ya. Dan setelah itu Bolshevik ya, setelah Bolshevik namanya Uni Soviet, sebelumnya Rusia itu dalam kekuasaan Tsar. Jadi setelah sekian tahun Ukraina dalam kekuasaan dan sekarang lepas menjadi negara merdeka ya, itu mungkin secara tidak rela ya, Rusia itu memandang Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, merdeka ya. Dan Putin juga memiliki hubungan yang dekat ya dengan para politisi Barat ya, yang membantu kepentingan Rusia dan menjadi terikat dengan perusahaan Rusia ya, begitu mereka tidak berkuasa lagi ya. Di mana pada saat ini Barat telah mengenakan banyak sanksi ya, yang simbolik terhadap Rusia atas keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika 2020 ya, dan serangan cyber yang besar yang terhadap hampir 18.000 orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan dan pemerintah Rusia ya. Oke, itu dimana Rusia ini dalam beberapa contoh, Putin telah melihat bahwa banyak para politisi Barat ini yang pro ya sama Putin itu, yang memiliki pandangan yang baik terhadap Rusia dengan kepemimpinan beliau ya, dan bisa mengurangi ya tekanan ya kepada Rusia. Jadi para politisi itu politisi besar ya, macam mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder, di mana menjadi penasihat strategi corporation antara Eropa dan Rusia ya. Sementara waktu dia menjadi chancelor ya. Dan kemudian dia bergabung dengan perusahaan pertambangan minyak Rosneft ya sebagai ketua pada tahun 2017 ya. Jadi para politisi senior yang lain mempromosikan posisi yang baik ya karena Rusia, jadi memiliki pandangan yang baik terhadap Rusia ya. Jadi dari situlah kenapa Rusia punya keyakinan ya, seandainya mereka masih menduduki Ukraina, Rusia akan dapat dukungan dari para politisi Eropa ya. Gitu. Oke, itu yang alasan ya mengapa Putin mengancam menduduki Ukraina. Juga ya di samping itu bahwa Rusia ini tentu sangat
keberatan ya, dengan tidak rela lah menjadi suatu negara yang merdeka. Makanya karena Ukraina adalah posisi yang strategis ya. Berbeda halnya dengan macam pecahan-pecahan Soviet yang lain ya, macam Estonia, Slovenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, itu mereka tidak ingin untuk bergabung menjadi negara NATO ya, karena mungkin berada di Asia juga. Jadi dan mereka masih memiliki hubungan ya, yang selama ini dipelihara oleh Soviet ya, di Rusia. Oke, keempat adalah mengapa ya Amerika mau terlibat dalam konflik ini ya. Mengapa Amerika mau terlibat dalam konflik ini? Oke. Dengan pencaplokan Crimea dan dukungan konflik Donbas ya, Rusia telah melanggar Budapest Memorandum Security Assurance for Ukraine ya. Jadi sebuah perjanjian pada tahun 1994 antara Amerika, Inggris dan Rusia ya, yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan Ukraina. Sebagai balasan untuk komitmen perjanjian ini yaitu menyerahkan nuklir arsenal ya, karena di mana kita tahu bahwa di Ukraina ini terdapat arsenal nuklir ya. Jadi pada zaman Uni Soviet itu memang banyak posisi strategis di tempat militer ya, industri militer banyak ditempatkan di Ukraina, termasuk arsenal nuklir ya. Sehingga Amerika punya alasan tersebut ya untuk melindungi ya, di mana menganggap bahwa Putin dan Rusianya telah melanggar perjanjian tersebut ya, sehingga Putin bermaksud menginvasi Ukraina ya. Oke, dimana yang terakhir adalah apa yang akan terjadi ya, apa yang akan menjadi akhir dari permainan Putin ya. Oke, Putin memandang Ukraina ini sebagai bagian daripada Rusia ya, yang disebut dengan dalam pengaruh Rusia ya. Oke, secara teritori, secara tradisional dulu beratus-ratus tahun berada dalam kekuasaan Uni Soviet ya, dalam SAR ya, juga sebelum Uni Soviet. Sikap ini yang mendorong Kremlin ya untuk mencoba menghalangi Ukraina ya dan dari bergabung dengan Uni Eropa dan NATO ya, yang dimana pada tahun Januari 2021 mengalami salah satu demonstrasi yang terbesar anti pemerintah selama bertahun-tahun. Puluhan ribu protes dalam mendukung kepemimpinan oposisi politik Alexei Navalny ya, setelah penahanannya di Chechnya ya. Navalny yang baru ini kembali dari Jerman, di mana dia diracuni ya oleh pemerintah Rusia ya. Jadi apabila Rusia menyerang Ukraina, maka tentunya Amerika dan Eropa tidak akan tinggal diam ya. Mereka akan bertindak ya, dan bisa merupakan di mana seandainya terjadi peperangan, merupakan ini adalah peperangan pertama ya langsung antara dua superpower ya, yang tidak terjadi sebelumnya, di mana sebelumnya adalah peperangan proksi ya.
Oke, tapi kita harus ingat bahwa dua-duanya negara superpower ini adalah pernah dikalahkan ya. Semua negara ini walaupun superpower adalah pecundang ya. Amerika pernah dikalahkan di Vietnam, juga di Afghanistan ya, di mana terjadi airlift ya pada 15 Agustus 2021 ya, yang banyak makan korban ya. Di samping itu juga sama Rusia juga merupakan negara pecundang juga, dikalahkan oleh Afghanistan, dan dua-duanya ya walaupun superpower punya senjata hipersonik ya, mereka kalah oleh pasukan yang tidak pernah bisa baris berbaris ya, pasukan yang tidak pernah bisa berbaris. Seperti juga di Vietnam ya, bahwa Viet Cong itu tidak pernah baris berbaris ya. Juga orang-orang Afghanistan, pasukan Afghanistan, para mujahidin ya, para itu mereka tidak pernah baris berbaris, tidak belajar baris berbaris ya, tapi mampu mengalahkan Rusia dan Amerika ya. Taliban juga tidak pernah baris berbaris ya, bisa mengalahkan juga Amerika. Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwa walaupun ketegangan terjadi ya, Rusia menempatkan ratusan ribu tentaranya di perbatasan dan siap menyerbu Ukraina. Juga Amerika saat ini dalam siap-siap pengerahan pasukan ke Ukraina ya. Saya pikir perang dunia ketiga ya mungkin bisa memicu perang dunia ketiga ya. Tapi harus ingat bahwa perang dunia ketiga tidak akan terjadi apabila anak saya tidak menghendaki. Jadi perang dunia ketiga itu akan terjadi dengan restunya anak seorang ibu tersebut ya, yang sekarang masih hidup ya. Sebab sudah terbukti dua perang dunia kedua adalah memang dipicu oleh mereka ya. Keluarga tersebut sangat kuat ya. Saya tidak tahu berapa persen dia sekarang menguasai dunia ini ya. Dimana saya ulang lagi bahwa pada tahun 1860 lalu keluarga ini telah menguasai dunia ini 80% ya. Di samping itu juga bahwa macam Israel ya, sebenarnya Israel bukan sebuah negara ya, mungkin sebuah daerah pribadi ya, di mana 80% itu dikuasai oleh keluarga ini juga, dan hanya 20% saja itu Israel milik rakyatnya ya. Oke, itu saja ulasan dari saya mengenai ketegangan Rusia dan Amerika dengan lapangan Kurukshetra ya, Ukraina. Dan kedepannya saya akan mengulas ya siapa pemenang seandainya terjadi peperangan antara Rusia dan Amerika ya. Juga saya akan mengulas ya apakah Amerika mampu bertempur dalam dua front ya, seandainya terjadi ya perang di barat ya, yaitu Ukraina dengan Rusia, dan di timur Cina apabila menginvasi Taiwan ya. Oke, itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih pada pemirsa. Nanti saya jumpa lagi, dan saya ucapkan banyak terima kasih seandainya di antara pemirsa berkenan untuk subscribe, like, share, and comment ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.